smart with Creative TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian, adik-adik, teman-teman sekalian? Di bulan suci ini, alhamdulillah kita bisa bertemu kembali dalam keadaan sehat walafiat, tanpa kekurangan suatu apapun. Dan alhamdulillah kita bisa menunaikan ibadah puasa maupun ibadah-ibadah yang lain yang dapat menambah pundi-pundi pahala kita. Di kesempatan ini, saya, Pak Gembul, yang kerap kali disapa dengan Pak Gembul, akan menghibur kalian dengan suatu kisah yang ada dalam Al-Quran. Kisah ini bercerita tentang apa? Coba kita simak baik-baik. Suatu kisah di negeri 1001 malam. Kisah ini menceritakan tentang seorang raja yang bijaksana, seorang raja yang mampu memerintah rakyatnya dengan baik dan tulus. Konon, raja ini memiliki kekuatan, kesaktian yang tiada duanya. Dan raja ini mampu berbicara dengan semua makhluk, baik itu hewan maupun makhluk selain hewan yang ada di dunia ini. Diawali dengan suatu kisah. Sang raja mengunjungi suatu hutan. Tak kala itu, raja ingin bertemu dengan semua rakyatnya yang ada di hutan. Wahai teman-temanku, berkumpullah semua. Hari ini ada seorang raja yang ingin berbicara dan bertemu dengan kalian semua. Berkumpullah semua hewan yang ada di hutan, baik yang besar, kecil, hewan yang bisa terbang maupun berenang. Hewan tersebut menyambut raja dengan sukacita. Ayo semuanya berkumpul di sini. Maaf, Paduka Raja, semuanya sudah berkumpul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua rakyatku, hewan-hewan yang ada di hutan, bagaimana kabar kalian? Baginda Raja, mohon maaf, ada suatu masalah yang ada di hutan ini, Baginda. Wahai rakyatku, raja, semua raja kera, berbicara. Maaf Baginda, semua makanan yang ada di hutan sebelah dekat sungai akan habis. Rakyatku belum makan kali ini. Apa kamu bilang? Buah-buahan yang ada di tepi sungai habis? Mana mungkin? Aku tadi melewati sungai dan buah-buahan itu mulai tumbuh, mulai ranum buah-buahnya. Maaf Baginda, tapi kemarin semua rakyatku mengambilnya dan memakannya. Berarti rakyatmu tidak bisa menghemat maupun berbagi dengan semua teman-temannya. Begini, Raja Kera, aku minta pada kamu, kalian jaga semua tumbuhan di sini agar tidak cepat rusak, agar semua tumbuhan ini bisa menghasilkan buah dan memberikan hasilnya kepada kalian. Baik Raja, maafkan aku akan jaga semua tumbuhan di sini. Sang Raja, aku hari ini belum melihat sang burung yang dekat dengan sang raja. Wahai singa, siapa yang kamu maksud itu? Apakah si burung hut-hut?
Benar sang raja. Kemarin aku melihat burung hutut terbang jauh sampai ke negeri seberang. Dan burung hutut belum kembali hingga sekarang ini sang raja. Betul. Aku belum melihat burung hutut. Kenapa dia begitu lama? Padahal tidak seperti biasanya. Burung hutut selalu minta izin kepadaku untuk pergi kemanapun dia, maupun ada perlu apa dia. Tapi kali ini burung hutut lama sekali aku tidak berjumpa dengannya. Kira-kira ada masalah apa? Maaf sang raja, burung hutut tidak bilang kepadaku. Coba aku akan tanyakan dengan teman-temanku yang ada di sini. Wahai rakyatku, adakah yang tahu kemanakah burung hutut pergi itu? Maaf sang raja, aku belum tahu sang raja. Karena aku sibuk membangun rumahku. Rumahku hampir hancur karena banjir bandang kemarin. Baiklah Pak Berang-Berang, cukup keteranganmu. Baik, aku kira biarlah itu nanti akan kutanyakan langsung kepada burung hutut. Sekarang pesanku adalah tetaplah kalian jaga hutan ini agar hutan ini tidak rusak dan bisa memberikan hasil yang baik untuk kalian semua hewan yang di sini maupun rakyatku yang ada di tepi kampung dekat hutan ini. Baik raja, akan aku jaga hutan ini agar tidak rusak dan semuanya tidak ditebang oleh para pemburu liar. Wahai teman-temanku, tidak Paduka Raja, kita harus menjaga hutan ini. Baik sang raja, baik semuanya bersautan. Baik sang raja. Baiklah kalau begitu, aku sampaikan terima kasih. Kali ini aku akan melanjutkan perjalananku menuju kampung dekat hutan untuk bertemu dengan rakyatku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lalu rombongan Paduka Raja melanjutkan perjalanannya. Beliau dengan pasukannya akan pergi ke kampung dekat hutan, ingin menemui rakyat-rakyatnya. Wahai rakyatku, berkumpullah semuanya di lapangan. Paduka Raja ingin berbicara dengan kalian. Lalu tak berapa lama, sang kepala desa mengumpulkan semua rakyatnya untuk berkumpul di tengah lapang. Mereka ingin mendengarkan nasihat maupun titah dari sang raja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wahai rakyatku, aku sengaja datang kemari untuk melihat keadaan kalian semua di sini. Karena mungkin begitu lama aku mengurusi kerajaan, aku ingin melihat langsung rakyatku yang ada di sini. Aku ingin bertanya, selama aku ada di istana, apakah ada masalah di kampung ini? Wahai Paduka, mohon maaf, hamba hanya rakyat kecil. Beberapa musim kemarau yang lalu, wahai Paduka, lumbung kami habis. Padi yang ada di lumbung tinggal sedikit, Paduka. Dan kami tidak mampu untuk memberikan makan pada penduduk di sini. Begitu. Sebelumnya aku minta maaf, karena mungkin ini adalah salah satu kelalaianku. Tapi jangan khawatir, pengawalku akan memberikan beras untuk kalian yang ada dalam gudang di kerajaan, untuk persediaan selama musim kemarau jika kemarau akan datang. Tapi ingat pesanku, bagilah dengan semua rakyat yang ada di sini rata, maupun gunakan dengan sebaik-baiknya. Jangan kau gunakan
dengan tidak sesuai dengan kebutuhan kalian. Baik Paduka, kami akan gunakan sehemat-hematnya Paduka. Setelah itu, Paduka Raja memohon izin. Paduka Raja akan kembali ke istana beserta rombongannya. Sang raja melakukan perjalanan menuju ke negeri seberang. Wahai pasukanku, dengarkan aku. Kali ini aku akan memimpin kalian untuk perjalanan jauh menuju ke negeri sebelah. Kita belum tahu apakah negeri ini bersahabat atau tidak. Tapi aku ingin meyakinkan bahwa negeri sebelah bisa bersahabat dengan kita. Dan aku ingin langsung melihat bagaimana keadaan negeri tersebut. Karena setelah aku mendengar cerita dari Hudhud sahabatku, negeri ini begitu megah. Baik, bersiaplah, kita akan melakukan perjalanan. Di tengah perjalanan, pasukan tersebut beriring-iringan. Namun ketika pasukan ini berada di sebuah gundukan tanah, mendadak sang raja memerintahkan untuk berhenti. Berhenti semuanya! Wahai sang raja, mohon maaf, kenapa kita berhenti di sini? Apakah kita sudah sampai? Tidakkah kalian melihat di depan kalian ternyata ada serombongan semut yang ingin menyeberang? Mohon maaf Baginda, kami tidak melihatnya Baginda. Baiklah, dengarkan aku. Ketika kita berjalan, hendaklah kita melihat sekelilingnya. Jangan sampai kita mengganggu maupun merusak semua yang ada di sekeliling kita. Karena semuanya itu mungkin menjadi rumah mereka, rumah tinggal maupun tempat untuk mencari makan. Baik Baginda, kami tidak akan mengulangi lagi kesalahan tersebut. Lalu rombongan tersebut beriring-iringan menuju ke negeri seberang. Dan tak berapa lama kemudian mereka sampai di negeri yang mereka tuju. Baginda, mohon maaf, di depan ada pengawal yang ingin bertanya kepada kita, apa tujuan kita untuk ke negeri tersebut. Kirimkan pesanku, aku ingin bertemu dengan sang ratu pemimpin negeri tersebut. Sang raja bertemu dengan sang ratu di istana yang mewah. Sang raja kembali ke istana menemui menteri dan pengawalnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai menteri-menteriku dan pengawal, kemarin aku telah melakukan kunjungan melihat semua rakyatku, baik yang ada di hutan maupun di perkampungan seberang hutan. Dan ternyata setelah aku melihat langsung, banyak sekali kekurangan-kekurangan yang aku temui. Hari ini aku ingin nasihat maupun cara untuk mengatasi masalah tersebut, terutama bagi para rakyatku yang kekurangan makanan di desa tersebut. Maaf, seribu maaf Baginda, bukannya kami meremehkan titah dan perintah Baginda, tapi ini ada hubungannya dengan kejadian beberapa bulan yang lalu Baginda. Wahai menteriku, aku belum paham dengan maksudmu.
Apa yang kau maksudkan itu, menteriku? Baginda, ternyata di negeri seberang telah diadakan sebuah pembangunan besar-besaran, dan itu membutuhkan sumber daya air yang banyak maupun sumber makanan yang banyak. Dan kini masih berlangsung, Baginda. Apa yang kau maksud? Negeri seberang melakukan pembangunan. Dan apa hubungannya dengan semua sumber alam atau sumber daya alam yang ada di negeriku ini? Begini, Baginda. Di negeri tersebut sedang membangun istana yang besar, dan rakyatnya butuh sumber makanan untuk mencukupi proses pembangunan tersebut. Dan kini sumber makanan yang ada di hutan hampir habis. Kenapa aku baru tahu sekarang? Padahal kejadian ini sudah berlangsung lama. Sang raja lalu termenung, memikirkan apa yang telah dijelaskan oleh para menteri-menterinya. Tak lama kemudian, datanglah sahabatnya, Hudhud, burung yang selalu menemaninya. Baginda Raja, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hudhud, dari mana saja kau? Kenapa baru datang kemari? Dan kemana saja kau? Baginda Raja, aku baru melakukan perjalanan yang panjang, dan aku menemukan sebuah negeri yang aku belum pernah temui, Baginda. Negeri itu makmur, semua pertaniannya subur, hutannya pun juga subur, dan bahkan pemimpinnya saat ini membangun sebuah istana yang menakjubkan, Baginda. Apa yang kau maksud, Hudhud? Bagaimana bisa negeri itu lebih makmur dari negeri yang aku pimpin? Apakah kau melihat sendiri kejadian tersebut? Wahai Baginda, aku melihat sendiri dengan mata kepalaku, Baginda. Ternyata negeri itu dipimpin oleh seorang ratu, dan istananya begitu megah, bagaikan berlian yang bercahaya di siang hari, dan memancarkan sinar yang terang ketika malam ada sinar rembulan, Baginda. Begitu, Hudhud. Baiklah, aku terima semua penjelasanmu, namun aku masih belum percaya. Aku ingin melihat sendiri. Besok aku akan ke sana melihat. Kau tunjukkan jalannya. Aku dan pasukanku akan langsung ke sana. Wahai pengawalku, apa yang terjadi? Kenapa kamu terburu-buru menghadapku? Maaf, Sang Ratu, di gerbang istana ada rombongan yang tak dikenal yang ingin bertemu dengan Sang Ratu. Tanyakanlah, apa tujuan mereka untuk datang kemari, dan siapa pemimpin dari rombongan tersebut. Baik, Sang Ratu. Tak berapa lama kemudian, pengawal tersebut kembali ke istana mengatakan kepada Sang Ratu, wahai Sang Ratu, ternyata rombongan tersebut adalah rombongan dari Raja Sulaiman dari negeri seberang. Menarik sekali. Ada apa gerangan mereka datang kemari? Dan apa tujuan mereka datang kemari? Baiklah, suruh mereka masuk dan suruh mereka menunggu di dalam aula istana. Baik, Sang Ratu. Tak lama kemudian, rombongan Raja Sulaiman
datang masuk ke dalam istana. Namun apa yang terjadi? Sang raja begitu takjub dan sang raja begitu khawatir ketika melangkahkan kakinya. Karena apa? Lantai dari istana Bilqis, sang ratu dari istana tersebut, seperti intan permata yang licin. Dan di bawah lantai tersebut ada begitu banyak hewan-hewan ikan yang dapat kita langsung lihat seperti di dalam akuarium, teman-teman. Wahai Sultan yang agung, masuklah. Kenapa Baginda tidak mau masuk? Wahai ratu, pemimpin dari negeri seberang, aku begitu takjub dengan istanamu, dan aku begitu takjub dengan negerimu ini, begitu subur, begitu makmur. Dan aku takjub dengan lantai istanamu, bagaikan intan yang tembus pandang. Sultan, semua ini adalah usahaku, dan semua rakyatku aku cukupi dengan semua makanan yang ada di negeri ini. Aku sangat bangga dan senang, Sultan. Wahai ratu, apakah ratu tidak bersyukur dengan apa yang ratu telah dapatkan sekian lama ini? Dan apakah ratu tidak memberikan sesuatu yang baik untuk sang pencipta sebagai rasa syukur tersebut? Wahai Sultan, apa yang kamu maksud? Semua ini adalah berkat usahaku, dan semua rakyatku tunduk kepadaku. Aku pun bangga dengan semua ini. Wahai ratu, ketahuilah, kita semua yang ada di dunia ini hanyalah makhluk ciptaan Sang Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, Maha Pencipta. Dan kita pun di dunia ini, selagi masih hidup, kita harus bertakwa serta bersyukur dengan semua nikmatnya. Sultan, aku masih belum yakin dengan apa yang Sultan katakan, karena semua ini masih ada dalam kekuasaan atau usahaku sebagai ratu. Aku akan mengakui semua yang ada di dunia ini adalah ciptaan Sang Cipta, jika aku memang benar-benar melihat sendiri sebuah keajaiban yang aku belum lihat sebelumnya. Wahai ratu, ketahuilah bahwa semua kekuatan tersebut akan kembali kepada Sang Pencipta, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, jika sang ratu berkeinginan atau berkehendak sedemikian, atas izin Allah akan aku tunjukkan kebesaran Allah. Namun tidak hari ini, mungkin besok atau lusa. Kini aku izin untuk pulang kembali ke istanaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sang Raja Sulaiman pun kembali ke negeri seberang, kembali ke istananya beserta rombongannya. Hari itu juga sang raja mengumpulkan semua menteri-menterinya, pengawalnya, begitu pula dengan semua rakyatnya, baik rakyat yang nampak maupun rakyat dari dunia lain. Wahai menteriku, ada masalah yang kini di depan hatiku yang berkecamuk. Saat aku mengunjungi negeri seberang yang dipimpin oleh seorang ratu yang bernama Ratu Bilqis,
ternyata ratu ini tidak mau menerima maupun bersyukur terhadap semua yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Aku ingin memberikan pelajaran bagi sang ratu supaya sang ratu benar-benar mau bersyukur maupun kembali ke jalan yang benar. Aku ingin menunjukkan satu kebesaran yang mungkin belum ada, yaitu dengan memindahkan istana Ratu Bilqis dekat dengan istanaku. Dan kali ini aku minta bantuan kepada siapapun yang ada di sini yang memiliki kemampuan untuk memindahkan istana Ratu Bilqis. Sayembara pun dimulai. Semuanya mengerahkan kekuatan dan semua kemampuannya untuk memindahkan istana Ratu Bilqis. Menteri pun bingung. Wahai Baginda, bagaimana mungkin memindahkan istana Ratu Bilqis dalam waktu yang sangat relatif singkat? Menteriku, aku ingin siapapun yang bisa memindahkan istana Ratu Bilqis, maka akan kuberikan penghargaan kepadanya. Tak lama kemudian datanglah salah satu rakyat dari Raja Sulaiman mengajukan diri untuk memindahkan istana Ratu Bilqis. Baginda Raja, mohon maaf, aku adalah raja dari segala raja jin di sini. Aku mewakili rakyatku untuk bisa memberikan kemampuan kekuatanku memindahkan istana Ratu Bilqis. Wahai jin, kau sangat baik sekali. Tapi bagaimana bisa kau memindahkan istana Ratu Bilqis yang sebesar itu dalam waktu singkat? Baginda, jangan khawatir. Aku akan memindahkan istana Ratu Bilqis dengan hanya Baginda berdiri lalu duduk di singgasana Baginda kembali. Begitu cepatnya itu. Menarik sekali. Namun ketika sang raja ingin mengiyakan dan mensetujui dari sang jin tersebut, tiba-tiba di tengah kerumunan rakyat tersebut ada seseorang yang mengajukan diri yang ingin memindahkan istana Ratu Bilqis. Baginda, maaf, berikan saya kesempatan Baginda, saya bisa memindahkan istana Ratu Bilqis lebih cepat dari apa yang diberikan oleh jin tersebut. Wahai pemuda, bicaralah. Bagaimana kamu bisa memindahkan istana Ratu Bilqis? Baginda Raja, tidak usah khawatir. Aku akan memindahkan istana Ratu Bilqis dengan Baginda hanya mengedipkan mata. Menarik sekali. Begitu cepatnya kamu bisa memindahkan istana tersebut. Maaf Baginda, ini semuanya bukan dari aku semata Baginda, namun ini semua dari Sang Pencipta, Allah Subhanahu wa taala Baginda. Tak beberapa lama sang raja mensetujui dari permintaan pemuda tersebut. Dengan hanya mengedipkan matanya, maka istana tersebut sudah berpindah di samping kerajaan Raja Sulaiman. Dan tak kala sang ratu ingin keluar dari istana, begitu terkejut dan terhenyak. Lalu sang ratu menghampiri sang Raja Sulaiman. Maaf Baginda Raja,
ternyata selama ini aku begitu mengindahkan semua perintah dari Allah Subhanahu wa taala, dan ternyata memang benar semua ini adalah berkat dari Allah Subhanahu wa taala. Aku akan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan aku akan mensyukuri apa kenikmatan yang telah diberikan oleh Subhanahu wa taala. Dan tak lama kemudian sang ratu kembali ke jalan yang benar. Raja pun terlihat sangat bangga dengan semua yang ada dan terjadi sekala ini. Di akhir hayatnya, ketika sang raja sedang tidur pulas di singgasananya, begitu pulasnya sang raja tidur hingga sang raja mengembuskan nafas terakhirnya, dan tak satu pun dari rakyatnya, pengawalnya maupun menterinya yang berani membangunkan sang raja. Hampir dalam jangka waktu lama sehingga singgasananya itu pun rusak dan patah. Barulah sadar bahwa sang raja, Raja Sulaiman telah tiada. Anak-anak, ada beberapa hal penting yang dapat kita ambil dari kisah ini. Di antaranya apa? Coba tebak. Tepat. Salah satunya adalah kita harus bersyukur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua adalah kita harus menyayangi semua makhluk hidup yang ada di dunia ini, tak terkecuali. Bahkan hewan dan tumbuhan sekalipun. Janganlah kita merusak maupun menganiaya yang ada di hutan, hewan maupun tumbuhan. Baiklah anak-anak sekalian, itulah kisah sekelumit dari Pak Gembul menemani di bulan Ramadan ini. Ustadz harap kisah ini bisa memberikan inspirasi bagi kalian semua. Dan jangan lupa tetap semangat selama di bulan Ramadan ini. Dari Pak Gembul, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.